Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka yang budiman. Selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan tutorial online mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia sesi kedua. Pada sesi ke-1, Anda telah diperkenalkan tentang dasar-dasar manajemen sumber daya manusia di bawah eh, judul modul konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Pada sesi kedua, Anda akan diajak berdiskusi tentang sumber daya manusia global dan keunggulan kompetitif yang disajikan pada modul 2 buku materi pokok manajemen sumber daya manusia EKMA 4214 edisi 2. Topik bahasan di dalam sesi kedua ini yaitu menjelaskan tentang globalisasi dan tantangan manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, menjelaskan tentang keunggulan kompetitif dan sumber daya manusia strategik. Setelah mengikuti kegiatan tutorial sesi kedua ini, diharapkan saudara dapat menjelaskan tentang yang pertama, tantangan manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia di masa mendatang. Ketiga, keunggulan kompetitif dan praktek-praktek manajemen sumber daya manusia. Dan yang keempat itu dapat menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia strategik. Tantangan manajemen sumber daya manusia itu kita lihat dari keberagaman angkatan kerja. Kondisi ini terutama dihadapi oleh perusahaan multinasional yang beroperasi pada skala global dan mempekerjakan karyawan yang berlatar belakang uh, yang berbeda latar belakang, asal negara, etnik, dan budaya. Agar efektif memanage keberagaman angkatan kerja, manajemen sumber daya manusia perlu mengubah cara pandang dari etnosentrik ke pandangan kultural relatif perspektif, atau bersedia menggunakan metode pihak lain jika memang itu yang terbaik. Kemudian perubahan dalam peraturan perundangan, banyak peraturan perundangan yang dikeluarkan pemerintah menjadi beban berat bagi manajer sumber daya manusia. Secara rutin, perusahaan menghadapi isu-isu peraturan baru dalam bidang seperti keselamatan dan kesehatan kerja, pengupahan, ketenagakerjaan, peluang kerja yang adil, asuransi tenaga kerja, dan isu lingkungan. Perubahan organisasi secara struktural. Banyak organisasi mengalami perubahan struktural diantaranya disebabkan oleh adanya perampingan organisasi, outsourcing, dan re-engineering. Kemudian tantangan manajemen sumber daya manusia selanjutnya itu adalah perubahan secara teknologis dan manajerial. Tingkat akselerasi teknologi yang terus meningkat menyebabkan sejumlah perusahaan melakukan operasi yang sangat berbeda dari sebelumnya. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia, fokus utama ditujukan pada dampak perubahan secara teknologi tersebut terhadap penyelenggaraan bisnis. Di waktu mendatang, salah satu tantangan terbesar di bidang manajemen sumber daya manusia adalah melatih karyawan agar tetap dapat mengikuti kemajuan teknologi. Di masa mendatang, para manajer sumber daya manusia harus bekerja keras mengatasi anggapan negatif dan bias yang dikaitkan dengan manajemen sumber daya manusia. Hal itu dapat dilakukan dengan yang pertama, manajer sumber daya manusia harus menjadi pebisnis yang profesional. Yang kedua, manajer sumber daya manusia harus memiliki pengetahuan yang baik tentang tren dan isu yang berkembang pada saat ini dan di masa mendatang. Yang ketiga, manajer sumber daya manusia harus meningkatkan keefektifan pemanfaatan sumber daya manusia di dalam organisasi. Keunggulan kompetitif dan praktek-praktek sumber daya manusia itu bisa kita lihat, yaitu keunggulan kompetitif mengacu pada kemampuan organisasi untuk memformulasikan strategi yang menempatkan organisasi tersebut pada posisi yang menguntungkan. Keunggulan kompetitif dapat dicapai melalui cara mengungkit kapabilitas perusahaan secara efektif.
Kapabilitas perusahaan mencakup seluruh aset fisik dan finansial, serta keseluruhan kapabilitas lain, seperti kompetensi, proses-proses organisasional, atribut perusahaan, informasi, dan pengetahuan yang dikontrol oleh perusahaan dan yang memungkinkan perusahaan untuk mendesain dan mengimplementasikan strategi kompetitifnya. Kemudian ada dua prinsip utama yang menjelaskan sejauh mana suatu organisasi memiliki keunggulan kompetitif, yaitu nilai pelanggan dan memelihara keunikan. Contoh-contoh praktik sumber daya manusia, contoh praktik-praktik sumber daya manusia yang membantu perusahaan dalam menciptakan keunggulan kompetitif itu kita lihat dari nilai pelanggan dan mempertahankan keunikan. Praktik-praktiknya itu strategi sumber daya manusia sesuai dengan strategi bisnis, pelaksanaan kerja dilakukan oleh tim, sistem pengupahan menghargai keahlian dan ketercapaian. Itu untuk praktik nilai pelanggan. Sedangkan untuk mempertahankan keunikan, praktiknya itu diciptakan lingkungan pembelajaran yang terus-menerus, sistem dipilih adalah progresif, kepuasan pelanggan dan kualitas. Semuanya itu praktik manajemen sumber daya manusia ini adalah tujuannya untuk keunggulan bersaing. Manajemen sumber daya manusia strategik adalah sebuah proses dan pendekatan untuk mengatasi tantangan kompetitif yang dihadapi organisasi. Manajemen strategik bagaikan mengelola pola atau rencana yang mengintegrasikan sasaran utama organisasi, kebijakan, dan sekuensi tindakan-tindakan menjadi terpadu secara keseluruhannya. Strategi-strategi tersebut dapat berupa pendekatan umum untuk bersaing atau menyesuaikan atau penyesuaian-penyesuaian khusus serta tindakan-tindakan yang diambil untuk mengatasi situasi tertentu. Jika pendekatan strategi ini harus dilekatkan ke dalam manajemen sumber daya manusia, dengan demikian manajer sumber daya manusia organisasi harus dilatih mengidentifikasi isu-isu kompetitif yang dihadapi perusahaan dengan memperhitungkan sumber daya manusia serta berpikir secara strategis tentang cara-cara untuk menghadapinya. Dengan demikian, manajemen sumber daya manusia strategi dapat digambarkan sebagai pola penyebaran sumber daya manusia dan aktivitas-aktivitasnya secara terencana yang ditujukan untuk memungkinkan organisasi mencapai sasaran. Contohnya, banyak perusahaan telah mengembangkan sistem manufaktur secara terintegrasi, seperti penerapan teknologi manufaktur tingkat lanjut, pengendalian persediaan dengan just-in-time, dan manajemen kualitas total dalam usahanya untuk meningkatkan posisi kompetitifnya. Tetapi semua sistem tadi harus dijalankan oleh manusia. Untuk itu, dalam kasus ini, manajemen sumber daya manusia strategik menjalankan penilaian terhadap persyaratan keterampilan karyawan untuk menjalankan sistem tersebut serta menggunakan praktek-praktek sumber daya manusia seperti seleksi dan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan karyawan tersebut. Pada kesempatan ini, kami mengingatkan kepada para mahasiswa bahwa penilaian kegiatan tuton sesi kedua akan diambil dari kehadiran saudara dan aktivitas saudara dalam menjawab soal diskusi pada forum diskusi. Untuk itu, agar saudara memperoleh nilai maksimal, maka kehadiran saudara pada setiap diskusi dan aktif menjawab pertanyaan pada forum diskusi. Akhirnya, selamat mengikuti tutorial. Semoga kesuksesan dapat kita raih bersama. Amin. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.